saya dapat project motor Poswan atau motor F1 ZR punyanya bos balap di sini. Ini mau dimotif, permintaannya seperti gini, guys. Permintaannya seperti ini, dan untuk kondisinya fairingnya ini masih original. Kemarin kebetulan ada bekas cacatan pilok akrilik, dan memang saya suruh beri fairing yang baru untuk mendapatkan hasil yang bagus. Dan untuk catnya rencananya kita memakai cat yang piu semua, dikarenakan ini permintaannya memang sangat spesial banget. Dan di sini saya sekalian mau mereview atau mencoba alat baru, mini kompresor model seperti gini, 2 silinder, silent, jadi suaranya nggak begitu berisik. Untuk model-model kompresor mini kompresor seperti gini, memang sebelumnya saya pernah mencoba juga, tapi bukan yang model persis seperti gini ya. Dalam artian untuk bagian silinder atasnya ini sepertinya nggak memakai ruangan oli seperti halnya motor gerak pada umumnya. Karena saya dulu pernah memakai kompresor yang tipe kal atau model seperti gini, guys. Model seperti gini, jadi di bawahnya silinder itu pistonnya itu beroli atau ruang silindernya beroli seperti gini. Dan ini kendalanya biasanya sealnya sering bocor, atau pada o-ring ring pistonnya ini sering bocor, jadinya oli meluap naik ke dalam tabung. Ini kompresor saya yang dulu dan nggak pernah saya pakai, dikarenakan ya ini kelemahannya, kalau jebol ringnya oli itu biasanya naik ke dalam tabung dan berpengaruh pada angin yang keluar, jadi penyemprotannya bercampur dengan oli, itu biasanya seperti itu permasalahannya. Oke, kita pasangi dulu selangnya. Terus untuk hari-hari saya memang memakai kompresor seperti ini. Sebelumnya dinamonya berapa PK ini, dinamonya seperti gini. Untuk spesifikasinya nanti saya tulis saja di kolom deskripsi. Ini yang biasanya saya pakai, jadi tegangannya nggak terlalu cepat kencang atau deras, cuman stabil, tapi dinamonya agak lumayan besar, dan ini rakitan sendiri. Oke, kita pasangin dulu alatnya, selangnya pada persenjataan baru kita. Nanti akan saya jelaskan gimana pengoperasionalannya, dan untuk spesifikasinya lebih jelas ya kawan-kawan buka aja searching di Google tentang Izumi mini kompresor seperti gini. Jadi daripada saya menjelaskan berkali-kali, mendingan kawan-kawan langsung saja buka spesifikasi tentang kompresor Izumi ini, speknya gimana, searching aja di Google, saya rasa lengkap. Terus untuk pembelian di situ juga ada. Kalau saya rasa ini kompresornya untuk resiko meluapnya oli seperti yang saya jelaskan di depan tadi minim atau bahkan mungkin nggak ada, dikarenakan model motor penggeraknya sama-sama pakai dinamo, tapi ini sistemnya kering bukan sistem basah. Dalam artian piston dan perangkat lainnya sebagai motor penggeraknya itu nggak bercampur dengan oli, yang mana sangat rawan sekali untuk pengerjaan pendekuan seperti gini. Oke, kita sekalian coba. Oke, untuk kapasitas listrik yang diperlukan nanti kawan-kawan searching aja di Google berapa watt untuk kompresor ini. Di situ kayaknya lengkap. Ini jangan dicontoh untuk arus-arus besar seperti gini, atau alat dengan watt besar seperti gini, jangan memakai kabel yang kecil, atau kabel yang kecil seperti ini jangan, kalau bisa kabel tunggal yang besar, dikarenakan akan sangat rawan terjadi konslet atau kebakaran pada kabel. Ini masukan saja, karena saya sering dulu pernah terjadi seperti itu, konslet hampir kebakaran gara-gara kabel. Jadi saran saya, kalau untuk watt seperti alat dengan watt besar seperti gerinda, bur, atau kompresor, gunakan kabel tunggal yang besar, itu lebih safety dan aman. Oke, saya setting dulu perlengkapan atau kebutuhannya, nanti saya sampaikan hasilnya bagaimana menggunakan kompresor ini untuk hasil dari pengecetan dan tingkat kemudahan dalam bekerja kita.
ini filter darurat. Jadi saya pernah bahas tentang ini. Jadi supaya air yang keluar dari kompresor itu jika mungkin bocor pada bagian ini sehingga air keluar dari sini tidak membahayakan media kita atau menitik pada media yang kita semprot. Ini sering saya bahas. Kalau setiap hari saya pakai alat saya ini, kompresor bahkan kompresor dan menggunakan filter udara, di situ emang cepat hancur kalau setiap hari pakai, kecuali ngecatnya jarang-jarang, dalam artian 1 minggu baru ngecat sekali. Nah itu pakai filter oke lah, tapi kalau setiap hari filter itu cepat hancur. Itu yang pengalaman yang saya coba. Jadi lebih amannya dan murah meriah ya cukup pakai dengan kain ini, selain sering ditap pada kompresornya. Oke, kita coba dulu nyalakan kompresornya. Ternyata benar-benar silent guys, seperti dugaan saya. Jadi hampir gak ada bunyi. Beda dengan kompresor yang setiap hari saya pakai, meskipun sama-sama menggunakan penggerak dinamo. Terus untuk pengisiannya kita amati di sini, isinya cepat banget. Sini spek spray-nya saya akan coba pakai yang F100. Jadi kita ajar aja pakai spray gun yang besar. Kita akan uji kemampuannya. Oke, kita epoksi dulu dengan video surfacer wet yang kemarin sempat saya bahas sedikit. Langsung saja kita eksekusi. Oke, untuk tekanannya meski pakai spray gun F100 lumayan enak guys. Jadi meskipun kapasitas kompresor ini kecil, tapi memakai spray gun F100 ya lumayan deras. Ini untuk tipe yang kecil. Kalau tipe yang besar mungkin ya bisa korat karet atau kalang kabut kita mengendalikannya, karena tekanannya sudah lumayan besar meskipun kapasitas kompresornya kecil. Jadi saya rasa pas untuk para pemula. Jadinya pengaturan anginnya langsung pas. Atau mungkin kalau memakai spray gun F75 mungkin lebih enak lagi. Kalau saya mau menguji alat ya sekalian aja guys, kapasitas yang besar atau kita gunakan spray gun yang besar. Jadi kalau semisal lembek ya kelihatan langsung lembek. Oke. Saya rasa untuk kompresor Izumi yang kapasitas kecil ini cocok bagi kawan-kawan mungkin yang sering melakukan aktivitas dalam bekerja atau melakukan proses pengecatan atau menggambar atau apakah itu yang berhubungan dengan cat di malam hari. Jadinya tetangga yang jelas ya nggak keganggu karena suaranya benar-benar silent banget. Jadi kalau bekerja malam kan lebih tenang, lebih santai, nggak mengganggu tetangganya yang mungkin sedang tidur istirahat atau melakukan aktivitas malam. Tetangganya nggak diganggu oleh kawan-kawan. Pengalaman saya dulu sering didatangi orang malam karena saya sering kerja malam dan memakai kompresor yang genset atau memakai motor penggerak bensin karena berisik. Sering diperingatkan. Itu pengalaman saya, jadi jangan dicontoh, tapi itu masa lalu dan biarlah berlalu. Oke, kita jemur. Saya selesaikan dulu semua medianya. Setelah kita epoksi tadi, nah, kita biarkan aja di sini berjemur
Meskipun 30 menit kering, saya lebih suka kalau mau di airbrush didiamkan agak lebih lama, baru nanti kita cat dasar. Oke, selanjutnya setelah kita jemur tadi, langsung saja kita sanding dan amplas seperti biasanya grit 360 dengan sabun dan air tentunya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian di sini langsung saya dasar cat warna putih dengan cat jenis Pio karena ini memang permintaannya bagus, produk dari Bilcoat. Dan setelah saya dasar semuanya pada media project kita kali ini, kemudian langsung kita diamkan di ruangan tertutup karena ini warna putih. Oke, berikutnya kita diamkan dulu di ruangan tertutup seperti gini. Dan untuk warna-warna putih seperti gini kita harus benar-benar disiplin dalam menjaganya sampai media ini benar-benar aman dan siap di clear, maksudnya dari debu dan kotoran. Jadi cara menaruhnya pun ya kalau saya kebiasaan saya gantung. Untuk media yang sebelum di clear terutama warna putih harus kita jaga-jaga benar-benar supaya terlindung dari debu. Nah, ini untuk sepeda yang kemarin kita tunggui, nanti baru lanjut buat proses selanjutnya. Oke, sambil nunggu medianya kering dan untuk merefresh otak karena saya nggak dapat imajinasi karena ada bagian yang perlu ditambahi di proyek kita kali ini, saya akan ajak kawan-kawan jalan-jalan di kota saya, Kota Baru Kalimantan Selatan. Dan sekalian kita akan melihat di tempat kerja baru saya yang ada di kota. Yang manajemennya saya pegang, cuma dijalankan oleh orang saya dulu. Ya, sekarang masih tahap restorasi, jadi kita akan cek di sana tempat usaha baru. Penasaran? Ikuti sampai selesai videonya. Ya punyanya Sahroni, ya kita pakai Sahroni saja. Kalau mobil ya masih di dealer, jadi masih punyanya orang dealer. Ini tempatnya yang lagi direstorasi. Lampunya sudah nyala semua. Ini dengan Mas Syukur, salah satu mahasiswa Poltek Teknik Listrik yang menyeting lampunya kanan kiri. Nyala semua ya. Nah, jadi rencananya nanti di bengkel sini. Di bengkel sini ini enggak hanya motor ya. Jadi semua project bisa kita kerjakan mulai dari motor, sepeda tinjak, terus mobil, apapun itu asalkan berhubungan dengan cat dan lain sebagainya, nanti kita eksekusi di sini. Jadi di sini mungkin masukan aja bagi kawan-kawan yang mungkin mau mendesain spray boot di rumah dengan alatnya sederhana. Mungkin ini juga bisa dijadikan acuan. Dan ini kemarin rencananya kita bawanya memang pakai lantai yang berventilasi, dalam arti berlantai besi, bawahnya tempat air dan juga saluran ventilasi untuk angin. Jadi udara yang turun bisa langsung diserap oleh blower yang bagian bawah. Cuman berhubung modalnya cungpen, ya nanti sambil jalan saja. Hanya memakai 4 blower sementara 4 blower, nanti rencananya kalau ada dananya lagi ditambah sebelah. Ini kita tes dulu, dicoba dulu. Kalau sudah bagus atau kurang, nanti kita tambahin. Dan tempat ini
sebenarnya satu dari ruko, dan kita sekat kemarin hanya memakai ini namanya penjaringan seperti gini. Ini dulu bekas bengkel dan emang suruh kita yang kelola, manajemen kita yang kelola. Ini mobil inventaris mau dikasihkan ke saya, tapi saya nggak mau karena jelek. Karena selera saya hanya motor saja. Kalau mobil ya nggak berselera. Ini murni mobil inventaris, suruh pakai aja, tapi saya nggak mau karena bukan mobil saya, dan saya gengsi kalau cuma dikasih. Jadi meskipun motor, yang penting punyanya sendiri. Tuh motor saya. Yes, you can. Terus ini sebelahnya Just do it. kafe, tapi bukan manajemen saya yang lola. Ini kafe. Tak review. Nah, ini kafe. Kafenya jam segini baru buka, jadinya belum ramai pengunjungnya. Nah, ini di atasnya kafe guys. Jadi kalau mau pacaran, muda-mudi, remaja, bujang, bisa di sini. Buka dari jam 11 sampai dengan jam 2 malam. Maaf, jam 22. Ini tempat masuknya. Dikelola oleh manajemen lain, bukan manajemen saya. Cuman masih dalam satu yayasan. Ini kafe ini. Nah, kalau dari atas ini bisa melihat indahnya pemandangan Kota Baru. Nah, ini kafenya. Jadi atas bengkel, bawahnya bawah bengkel, atasnya kafe. Konsepnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti perkembangan tentang bengkel yang kami kelola akan saya terus update beritanya. Dan untuk proyek kali ini, motor post1 yang saya jelaskan di video di depan, nanti akan saya upload setelah uploadan ini. Jadi tutorial cara gambarnya lengkap sampai finishing, insya Allah di video selanjutnya, karena videonya emang belum saya buat. Oke, sekian dari saya, Coli Airbrush. Sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya. See you.